Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Fitri, NIM E10322010112. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai problematika politik dan pemerintahan di Indonesia yang pernah kita alami. Di penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang pahit. Di satu sisi, jumlah kasus penularan virus COVID-19 atau COVID-19 semakin meningkat, semakin tajam, dan di sisi lain, ironisnya ada dugaan bahwa bantuan sosial atau bansos yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi, dan salah satu tersangkanya yaitu Menteri Sosial saat itu, yaitu Juliari Batubara. Berbagai laporan atau dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum kasus korupsi bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos terjadi terutama di level pemerintah daerah atau Pemda. Ini menunjukkan ada permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi dan korupsi. Ini masalah dalam pengelolaan bansos merujuk pada peraturan yang berlaku. Bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang atau jasa dan pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Secara umum, mekanisme pengelolaan bansos dibagi menjadi 3 tahap, yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap penganggaran dan pelaksanaan. Dalam tahap penganggaran, kementerian, lembaga, atau Pemda menetapkan daftar penerimaan bansos. Dalam konteks bansos COVID-19, Kementerian Sosial atau Kemensos melakukan penetapan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang berisikan data 40% penduduk termiskin yang ada di Indonesia. Penetapan penerimaan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil seleksi atau susulan tertulis yang masuk dari calon penerima bansos. Ini umumnya berlaku di Pemda untuk bansos berbentuk barang atau jasa. Masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerimaan bansos. Kemensos sendiri mengakui bahwa DTKS terakhir diperbarui secara masif pada tahun 2015. Sementara Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS, seperti data tumpang tindih, tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data. Masalah kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidaktahuan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbangan kebutuhan nyata masyarakat. Studi Ward Scott meneliti politik asal Belanda ini mengenai politik klientelisme di Indonesia menunjukkan bansos dan hibah sebagai salah satu sumber daya yang rawan digunakan untuk kepentingan elektoral. Temuan ini diperkuat lewat temuan studi pemilihan kepala daerah Banten pada tahun 2011 ketika Gubernur Petahana mengalokasikan bansos dan hibah ke wilayah-wilayah kantong dukungan suaranya. Pada tahap penyaluran bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank.
rekening bank penerima bansos atau bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Metode inilah yang digunakan Kemensos untuk penyaluran bantuan bahan pokok COVID-19 bernilai puluhan triliun rupiah yang kemudian bermasalah. Dengan demikian, masalah ketiga pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas menunjukkan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi. Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpan masalah lain. Misalnya penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Ini terjadi dalam kasus korupsi bansos di Bandung tahun 2010. Akar masalah dari masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Akarnya ada pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron atau klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat dan politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Pola hubungan patron-klien adalah salah satu karakteristik masyarakat tradisional agraris. Dalam hubungan ini, seorang patron yang taraf sosial ekonominya lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada klien yang status sosialnya lebih rendah dengan imbal balik berupa dukungan personal kepada sang patron. Pola yang informal dan timbal balik ini mengakar dan tidak lenyap dengan datangnya era demokrasi elektoral. Ajang kompetisi demokrasi justru menjadi semacam sarana bagi hidupnya politik klientelistik. Patron-patron baru yaitu para politikus yang berkompetisi dalam ajang pemilihan umum berupaya untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih atau klien lewat memberikan materi baik berupa uang, barang maupun jasa. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.